yang juga lanjut studi S2 di Malaysia. Kebetulan beliau itu dari Iran. Iran ini terkenal sama Syiahnya, terkenal sama Syiahnya. Nah, jadi pas kebetulan satu kelas pula sama saya berkumpul, ada orang Aljazair, ada orang Iran, ada orang Iran, ada orang Lebanon. Saya lah satu-satunya orang Indonesia di situ. 11 orang kami di situ kuliah melanjutkan program studi magister pada konsentrasi pemikiran tafsir. Kemudian kami bercerita bagaimana memang dalam pemahaman orang Syiah Al-Quran yang dipakai mereka itu bukan Al-Quran yang kita pakai, tapi Al-Quran mereka itu adalah Al-Quran khusus. Yang kawan kami itu menyampaikan bahwasanya ungkapan yang ada dalam Al-Quran tersebut itu adalah kaulnya para ulama mereka, ungkapannya para ulama mereka yang mereka sebut itu dengan kitabnya mereka. Nah, mereka mengatakan Al-Quran kita itu sudah dikotak-kati bilang, sedangkan kita tetap yakin Al-Quran itu sampai dengan hari ini adalah firman Allah yang paling otentik. Karena Allah yang menyebut dalam Al-Quran, apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran, maka aku yang menjaga Al-Quran tersebut. Orang Syiah mengatakan Al-Quran itu tidak oleh dikotak-kati, berdilah, maka mereka keluar dari aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itulah kenapa Syiah itu keluar dari aliran Ahlussunnah wal Jamaah, karena memang mereka secara teori dan secara praktek mereka itu memang betul-betul keluar dari ajaran sebenar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itulah gunanya kita untuk mengaji, biar kita tahu, biar kita paham akidah kita ini selamat atau tidak, akidah kita ini benar atau tidak. Karena zaman sekarang ini, Bu, yang aku jadi nabi aja pun banyak pengikutnya. Ya Pak ya, yang aku jadi nabi ada pengikutnya, yang aku jadi Tuhan ada pengikutnya, Pak. Bayangkan aja, inilah ajaran selama ini. Makanya kata Rasulullah SAW, siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah di akhir zaman, maka dia umpama seperti orang yang memegang bara api neraka. Artinya harus dipilih-pilih. Bagaimana memang kita harus melihat akidah kita, memperhatikan akidah kita, apakah benar atau tidak dalam jalan dan dalam alur akidah yang sebenarnya. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak lagi Pak sebenarnya, bukan sekedar Syiah saja. Ada aliran Mu'tazilah, itu dari masa Nabi. Ada aliran Qadariyah, ada juga aliran Sataniyah, ada aliran Jabariyah. Kalau sekarang yang terkenal di Indonesia ada lagi aliran Ghafatar, ya, yang baru-baru ini ada pengikut Muhammad Gufron, Maqoli Maqolah, ya, yang katanya dia bisa bahasa semut, ya, katanya dia bisa ngomong sama semut, Maqoli Maqolah dan sebagainya. Kemudian dia menganggap bahwasanya dia berbicara langsung bisa semut sama semut, bisa berbicara sama binatang dalam mengandalkan ungkapan-ungkapan yang ungkapan itu nggak tahu kita dari mana ungkapan. Nah, inilah yang harus kita mempertahankan akidah itu. Bapak Ibu orang tua kami sudah di akhir zaman, maka kita yang harus menelaahnya, kita yang harus betul-betul memperhatikannya. Maka akidah yang sesuai dengan ajaran Nabi adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Imam Murtadha sendiri di dalam kitabnya beliau Al-Ittihafus Sa'atil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, menyampaikan ada beberapa tanda ciri aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, mereka itu bertauhid, berakidah kepada akidah tauhidnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu yang tua kami, tauhidnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi, ini tauhid yang dibawa sama ulama kita dulu, yang membahas tentang tauhid sifat 20. Wujud, tidak, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam binafsi, wahdaniyah, qudrat irad dan sebagainya. Itu tauhidnya Ahlussunnah yang membahas tentang sifat 20. Karena dari dulu, waktu saya dulu mondok di Mustafa yang Purba, ya, dari kami dulu mondok, kami diajarin di dalam gurunya kami itu kitab-kitab tauhid. Bahkan dari tingkatan yang paling rendah itu adalah tentang kitab tauhid sifat 20. Dan itu juga yang diajarkan sama ulama-ulama kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian di masa kecilnya pernah mendengar istilah tauhid sifat 20. Nah, tauhid sifat 20 itu sebenarnya adalah tauhid sifat 50. Dibagi 50 atas 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, 1 sifat jaiz Allah. 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, 1 sifat jaiz Allah, 41. 9 lagi
kita tanya sama orang Qadariyah, mereka menganggap mereka adalah ahli sunnah. Dengan apa? Dengan mereka mengajarkan bahwa saya tauhid mereka tersendiri ada. Tapi kita berlandaskan kepada ajarannya para ulama. Yang ulama tersebut kata Nabi adalah warisatul anbiya, pewaris harta para nabi. Maka para ulama mengatakan ciri dari aliran ahli sunnah yaitu adalah mereka yang mengikut kepada pemahaman Imam Asy'ari dan Imam Maturidi yang membahas tentang sifat 20 atau sifat 50. Yang kedua, ciri aliran ahli sunnah wal jamaah, mereka mengikut kepada fikih yang muktabar, bermazhab. Mereka yang bermazhab. Jadi kalau seandainya kita tidak bermazhab, kita tidak akan sanggup. Demi Allah, kalau hari ini ada orang yang mengatakan, Ustaz, aku kembali aja ke hadis, aku kembali aja ke sunnah, kita tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup kita. Kenapa? Kita harus lewat jalurnya para ulama. Tidak usah jauh-jauh ya Pak ya. Rukun sholat yang 13 saja, itu yang buat bukan Nabi, tapi yang buat itu adalah Imam Syafi'i, itu nama. Jadi kalau ada orang yang bilang mau balik ke hadis, mau balik ke sunnah, ya dengan semau-mau mulutnya bercakap demikian, maka saya pastikan orang itu tidak akan sanggup. Karena kita mau mempelajari hadis itu saja, mau mempelajari ilmu agama ini saja harus dulu diajarkan oleh para ulama yang memang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi, sampai kepada Nabi. Nah, salah satu contohnya saja, mau usah jauh-jauh, rukun sholat yang 13. Rukun sholat yang 13 itu bukan Nabi yang buat itu Imam Syafi'i, dicantumkan dalam kitab Al-Um, di syarah salat murid-muridnya, di antaranya Imam Nawawi, dicantumkan dalam kitab Minhajul Talibin, dicantumkan di dalam kitab Safinatul Najah, dalam kitab Sulatul Taufik. Bagaimana daripada rukun sholat itu yang 13 ternyata berdasarkan susunannya para ulama. Jadi kalau ada hari ini orang yang langsung mau nyampe ke Nabi tapi nggak mau dengan para ulama, saya pastikan ini orang nggak akan sanggup. Nggak usah jauh-jauh Pak ya, jangankan rukun sholat, hadis, ya hadis. Ini kitab hadis, ya Al-Azkar Imam An-Nawawi. Hadis ini aja Pak, ya menentukan kualitasnya apakah dia sahih, apakah dia hasan, apakah dia dhaif, apakah dia mursal, apakah dia mursal khafi, atau dia maudhu. Yang membuat tuntunannya ini ulama, bukan nabi, ulama. Jadi kalau kita bilang ada hadis statusnya sahih, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam status hadisnya hasan, karena itu semua berkat jasanya para ulama. Kalau kita Pak nggak akan sanggup. Kenapa? Karena satu hadis saja Pak, periwayatannya itu bisa sampai berhari-hari untuk menentukan kualitasnya. Ditengok dulu ilmu rijalnya, ditengok dulu ilmu mukhtalifnya, ditengok dulu nakot sanad dan sebagainya, baru bisa ditentukan kualitas hadis. Itu masih hadis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia mau langsung ke Nabi, nggak mau lewat jalur para ulama, langsung memahami hadis ini dengan semua matanya, maka ini orang nggak akan sanggup. Saya pastikan nggak akan sanggup.